Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Tuhan selalu limpah dalam hidup saudara. Boleh sampaikan shalom kepada orang-orang yang ada di acara ini. Juga boleh tuliskan kota mana saudara berasal. Haleluya. Baik, pagi ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Kobarkan Karunia Allah. 2 Timotius 1 ayat 4-7 berkata demikian. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Saudara sekalian, kita tahu surat 2 Timotius ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius yang adalah pemimpin muda di gereja Efesus. Ketika itu Paulus berada di dalam penjara di kota Roma. Dan kemungkinan 2 Timotius ini ditulis menjelang akhir hidup daripada Paulus sekitar tahun 64-67 Masehi. Ini adalah surat yang sangat pribadi, penuh dengan nasihat terakhir dari Paulus kepada anak rohaninya, Timotius, untuk tetap teguh dalam pelayanannya. Di ayat 4 tadi, Paulus berkata, dan apabila aku terkenang akan air matamu, aku ingin melihat engkau, supaya penuhlah kesukaanku. Timotius kemungkinan menangis pada saat perpisahannya terakhir dengan Paulus. Atau mungkin saat itu Paulus ditangkap. Atau pada saat Paulus meninggalkan Timotius karena ada tugas pelayanan ke tempat yang lain. Dan mungkin Timotius merasa bahwa barangkali dia tidak bisa berjumpa lagi dengan ayah rohaninya, yaitu Paulus. Sehingga dia menangis. Nah, dalam budaya Yahudi dan juga Romawi, menunjukkan emosi bukanlah hal yang tabu, terutama dalam hubungan dekat antara seorang guru dan muridnya. Paulus meskipun seorang rasul yang kuat dalam iman, tetap menunjukkan sisi emosionalnya sebagai seorang manusia yang merindukan pertemuan dengan Timotius, anak rohaninya. Kasih yang mendalam antara Paulus dan Timotius menunjukkan bahwa iman Kristen itu adalah tentang hubungan, relationship, bukan hanya sekedar ajaran intelektual. Paulus bukan hanya seorang guru bagi Timotius, tapi juga seorang ayah rohani yang peduli akan kondisi emosional daripada anak rohaninya. Relasi yang mendalam antara mentor dan murid dalam kehidupan Kristen memang sangat penting. Seperti Paulus kepada Timotius, kita juga perlu membangun hubungan yang saling mendukung dalam iman. Menunjukkan perasaan bukanlah kelemahan. Kerinduan dan kasih dalam komunitas Kristen adalah bagian dari kehidupan rohani yang sehat. Contohnya, seorang mentor rohani yang telah membimbing seseorang anak rohaninya dalam iman. Pada saat berjauhan karena tugas, karena hal yang lain, mungkin akan merasa saling kehilangan dan berharap bisa bertemu kembali. Ingatkah saudara bahwa Yesus pun menangis di depan kubur daripada Lazarus. Karena sebagai manusia, emosi, menangis, itu adalah sesuatu yang sangat lumrah. Dan kita juga harus memiliki sisi kasih seperti itu. Di ayat yang kelima Paulus tadi berkata, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, Timotius berasal dari keluarga dengan latar belakang iman yang kuat. Ibunya Eunike adalah seorang Yahudi Kristen dan neneknya Lois kemungkinan besar juga seorang Yahudi yang taat sebelum bertobat kepada Kristus. Ayah Timotius menurut Kisah Rasul 16 ayat 1 adalah seorang Yunani yang mungkin saja bukan atau belum menjadi orang percaya. Oleh karena itulah pengaruh rohani dalam hidup Timotius lebih banyak berasal dari pihak ibu dan neneknya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dari sejak awal perkembangan gereja, keluarga memiliki peranan utama dalam penanaman iman. Iman dapat diwariskan melalui keluarga. Walaupun setiap individu
harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan pada waktunya. Orang tua dan kakek nenek memiliki peran besar dalam membimbing anak-anak dalam kebenaran. Misalnya seorang anak yang dibesarkan dalam keluarga Kristen akan memiliki dasar iman yang kuat, tetapi pada akhirnya dia harus memutuskan sendiri untuk mengikut Yesus, bukan karena faktor keluarga, tapi faktor pengambilan keputusan pribadi. Kalau engkau memiliki anak-anak, jangan hanya kasih makan, kasih pendidikan, tapi jadilah teladan. Bawalah anak-anakmu kepada Tuhan. Berikan teladan berdoa, membaca firman, hidup saleh. Nah, di ayat 6 selanjutnya dikatakan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Kata mengobarkan di sini dalam bahasa Yunani aslinya berarti menyalakan kembali atau menghidupkan kembali api. Ini menunjukkan bahwa iman dan panggilan seorang bisa lemah jika tidak terus dipelihara. Api itu bisa redup, bahkan padam. Karenanya Paulus mengingatkan Timotius akan karunia Allah yang telah diberikan kepada dia. Kemungkinan besar dalam bentuk kemampuan berkhotbah, memimpin jemaat, dan mengembalakan. Penumpangan tangan adalah tindakan simbolis yang menunjukkan pemanggilan dan pengurapan seseorang untuk melayani Tuhan. Saudara, dan ini yang harus dikembangkan. Saya bertobat pada usia 15 tahun, usia 16 tahun saya melayani Tuhan, bahkan mulai membawa renungan kepada anak-anak remaja sebaya dengan saya. Dan walaupun semula saya tidak tahu karunia apa yang Tuhan berikan kepada saya, tapi semakin dikembangkan, karunia itu makin nampak, jadi berkat bagi banyak orang. Misalnya saya memimpin pujian, bermain musik di gereja, menyampaikan renungan, khotbah, lalu memimpin di dalam kepemudaan secara organisasi, dan sekarang dipercaya di dalam lingkup yang lebih luas sebagai ketua sinode dari Gereja BT Indonesia. Itu adalah pengembangan dari karunia yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Saudara pasti punya karunia. Jangan merasa malu untuk mengembangkannya. Jangan menimbun di dalam tanah. Engkau berdosa kepada Allah. Karunia adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi pelayanan adalah apa yang kita lakukan kepada Allah melalui karunia tersebut. Setiap orang Kristen pasti punya karunia dari Tuhan, minimal satu. Tetapi jika tidak diasah dan dipraktekkan, karunia itu bisa lemah. Dalam pelayanan ada kalanya kita merasa lelah atau kehilangan semangat. Seperti Timotius, kita perlu diingatkan untuk terus mengobarkan api pelayanan kita. Saudara, kalau kita lihat mungkin ada seorang guru sekolah minggu yang awalnya semangat, tapi kemudian mulai suam. Karena mungkin dia tidak terlalu melihat buah-buah pelayanan dari anak-anak yang dia layani. Saudara perlu bangkit untuk membina hubungan dan meneguhkan pelayanan daripada guru sekolah minggu itu. Atau pelayanan lain lah dalam bidang apapun. Supaya mereka juga bangkit kembali, on fire. Setiap orang percaya tidak boleh menjadi pasif dalam iman. Iman dan pelayanan harus terus diperbarui dengan semangat, dengan doa, dengan keterlibatan kita dalam pekerjaan Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Pada masa itu menjadi seorang pemimpin Kristen bukan hal yang mudah. Ada penganiayaan dari pemerintah Roma, ancaman-ancaman dari orang Yahudi, dan tantangan dari ajaran sesat yang masuk ke dalam anak-anak Tuhan. Timotius mungkin merasa takut atau ragu dalam pelayanannya karena usianya yang masih muda atau tekanan dari sekitarnya. Nah, Paulus ingin mengingatkan bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh kekuatan, power untuk menghadapi berbagai tantangan. Banyak orang Kristen juga merasa takut bersaksi atau mengambil peran dalam pelayanan karena merasa tidak percaya diri atau takut akan penolakan. Tuhan memberikan Roh Kudus yang memberikan keberanian, tapi juga memberikan kasih dan ketertiban, penguasaan diri. Misalnya ada seorang siswa yang takut untuk bersaksi, takut untuk berbicara tentang imannya di sekolah kepada teman-temannya. Tetapi setelah dia berdoa mengandalkan Tuhan, dia percaya Roh Kudus
menyertai dia sehingga dia lebih berani bersaksi. Ketakutan yang menghambat seseorang untuk bertindak itu bisa dilawan dan diatasi. Saudara-saudara, kita harus tahu bahwa orang Kristen harus hidup dengan keberanian, kasih, dan disiplin diri, bukan dengan ketakutan yang melumpuhkan. Jadi, melalui ayat-ayat yang telah kita baca ini, penting sekali kita belajar bahwa memiliki mentor rohani itu sangat penting. Seperti Paulus dan Timotius punya hubungan erat sebagai bapa dan anak rohani. Lalu kita juga harus tahu bahwa iman itu dapat diwariskan dari orang tua kepada anak. Melalui keteladanan, melalui apa yang kita sampaikan. Tetapi itu juga harus dihidupi secara pribadi. Timotius menerima iman dari keluarganya, tapi harus memiliki pengalamannya sendiri dengan Tuhan tentunya. Kita juga belajar bahwa karunia Tuhan itu harus dipelihara dan dikembangkan. Seperti api yang harus dijaga agar tetap menyala. Begitu juga dengan iman dan pelayanan kita. Dan kita juga tidak boleh takut. Tapi kita harus mengandalkan Roh Kudus sehingga kita punya keberanian, kasih, dan disiplin diri. Saudaraku, kobarkan karuniamu. Apapun yang Tuhan berikan kepadamu, lakukan dengan berani. Melayani karena kasih. Dan Tuhan akan memberikan ketenangan dalam hidup kita, dalam pelayanan, sehingga hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Siapa yang mau melayani Tuhan? Siapa yang mau mengobarkan karunia rohani lebih lagi? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk karunia yang Tuhan berikan kepada kami, dan biarlah kami selalu ingin mengobarkan karunia yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Amin.